Ingat, kita menghujat orang pada prinsipnya kita menghujat diri kita sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.048 dari 13.000 pegawai Kementerian Keuangan dikabarkan belum melaporkan harta kekayaannya. Publik mempertanyakan kepatuhan dari instansi yang dipimpin oleh Sri Mulyani tersebut. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menilai bahwa berita yang tersebar adalah hasil dari framing buruk yang diberikan kepada pihaknya. Dirinai menegaskan batas maksimal pelaporan-laporan harta kekayaan penyelenggara negara adalah 31 Maret 2023, yang berarti pegawai belum melapor karena belum jatuh tempo. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Sallallahu alaihi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu alaihi Muhammad ya Habiballah, sallallahu alaihi Muhammad ya Nabi Allah, sallallahu alaihi Muhammad ya Allah ya Rabbi salimna fil Indonesia. Bismillah. Sallallahu alaihi Muhammad ya Allah ya Fatah ya Salam ya Nur Muhammad. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah al akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Wa makaru wa makarallah, Allahu khairul makirin. Amma ba'du. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir. Pada kesempatan ini kita membahas tentang prasangka yang terjadi di masyarakat kita terhadap legitimate pemerintahan, wabil khusus Menteri Keuangan. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berbesar hati, berpikiran jernih melihat situasi dan kondisi. Jangan karena satu buah yang busuk, maka pohonnya ikut ditebang ataupun pohonnya dicaci maki hanya karena satu buah yang busuk. Mari dewasakan diri kita, mari cerdaskan diri kita. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi. Sebagaimana biasa, kami akan bacakan satu atau dua kata atau satu kalimat dari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man safiya nafsah, illa man safiya nafsah, illa man safiya nafsah, illa man safiya nafsah. Bil makna, jangan sampai kita, tanda petik, memperbodohi diri kita sendiri karena berita-berita yang berkembang memframing sedemikian rupa, karena kebencian-kebencian yang tidak mendasar. Oleh karenanya jadi rakyat itu jangan memperbodohi diri sendiri. Hanya dengar satu sumber langsung buat statement. Hanya dengar satu berita langsung buat statement, mencaci maki dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Kasus yang terjadi di Menteri Keuangan, apapun sebabnya, ya, orang tersebut sudah mengundurkan diri atau dipecat dari Menteri Keuangan dan Ditjen Pajak khususnya. Adapun hartanya yang fantastis, ya tinggal diusut saja. Tidak perlu kita memperbodohi diri kita, ikut menduga-duga, ikut mengira-ngira, walaupun secara akal sehat namun dipertanyakan. Ya. Eselon 3, tapi harta kekayaannya sama dengan bosnya, Menteri Keuangan. Ya. Menteri Keuangan sekitar 58 miliar. Dan sama hampir dengan Presiden. Presiden sekitar 57 atau 58 miliar juga. Beliau 50,1 miliar, Eselon 3, Dirjen Pajak yang berwilayah di Jakarta Selatan. Subhanallah. Ini memang perlu dipertanyakan. Ibaratnya gini, logika sederhana, antara profil dengan pendapatan itu nggak matching, nggak match. Jadi perlu dipertanyakan. Profilnya eselon 3, gajinya sebulan 81 juta. Bagaimana bisa mendapatkan uang 50,1 miliar? Subhanallah. Tetapi sekali lagi kami katakan, jangan ikut-ikut memframing. Artinya apa? Jangan ikut membusukkan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak sampai ada gerakan anti bayar pajak. Itu jangan mencari kesempatan. Kalau Anda memang tidak suka bayar pajak, jangan ngajak-ngajak orang untuk tidak bayar pajak. Menggunakan momen tanda petik kasus ini
untuk menghimbau rakyat Indonesia untuk tidak bayar pajak. Jangan begitu jadi rakyat Indonesia. Kalau pajak tidak dibayar, dari mana Pak Jokowi membangun jalan tol antara Demak Surabaya, Surabaya Demak, dari mana? Membangun IKN dari mana? Itu kan dari uang pajak juga. Jadi cerdaslah, smartlah jadi rakyat Indonesia itu. Tidak perlu kita ikut-ikutan membusukkan instansi Menteri Keuangan hanya karena satu buah yang busuk, ya. Tanda petik juga. Ada yang mengatakan beliau itu money laundry lah, ada yang mengatakan beliau dapat dana hibah lah, ada yang mengatakan beliau mendapatkan uang warisan lah. Apapun itu, whatever, itu bukan ranah kita. Biarkan KPK yang bergerak, biarkan sajalah. Kita sudah ada tugas masing-masing. Jangan ikut-ikutan memperkeruh masalah. Adapun anaknya memamerkan harta benda orang tuanya, ya itu kesalahan orang tuanya, tanda petik kurang mampu mendidik anak dengan baik dan benar, dan tidak perlu menghujat, karena siapa kita? Sudahkah anak kita lebih baik daripada anak beliau? Jangan seperti itu. Terlepas apapun yang beliau tanam, baik atau buruk, itu bukan ranah kita. Jangan menjadi Tuhan untuk nasib orang lain. Karena apa? Karena nasib kita belum tentu baik di masa depan. Jadinya bagaimana? Jadilah hamba yang baik dan berakhlak mulia. Kalau ada kesalahan orang lain, cukup katakan, ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Kalau memang dia bersalah, ya Allah, lindungi dia dan keluarganya. Kalau memang bersalah, ya Allah, perbaiki, ya Allah, arahkan ke jalan yang engkau cintai, engkau ridho. Harusnya kita mendoakan. Pasti manusia itu punya kesalahan, terlepas kesalahannya disengaja atau tidak disengaja, terlepas kesalahan itu kecil atau besar, terlepas yang berbuat salah itu orang kaya atau orang miskin. Pada prinsipnya manusia itu pasti punya salah dan dosa. Berikan ruang dan waktu untuk mereka-mereka yang keluar dari jalur kebenaran untuk kembali kepada jalan kebenaran. Kalaupun harus diproses hukum, biarkan pengadilan yang memutuskan. Jangan menjadi Tuhan, jangan menghakimi seluruh keluarganya, sampai anak cucunya pun terhakimi menjadi koruptor. Na'udzubillah, subhanallah. Tidak boleh seperti itu. Jangan ada kebencian di hati kita. Sesama rakyat Indonesia harus welas asih. Kita ini negara hukum, percayakan kepada hukum. Biarkan hukum yang berbicara, biarkan hukum yang menentukan apa dan bagaimana sebenarnya kejadian itu. Oleh karenanya, mari sama-sama kita belajar mendidik hati kita, pikiran kita untuk tidak terlalu terburu-buru suzon, berburuk sangka kepada sesuatu hal yang sudah benar-benar ataupun belum benar kebenarannya. Artinya apa? Check and recheck. Artinya apa? Sabar menilai orang lain. Artinya apa? Jadilah manusia yang tidak menghujat manusia lain, terlepas manusia itu berdosa ataupun tidak berdosa. Barakallah, semoga kajian singkat ini dapat mencerahkan pikiran kita, membersihkan hati kita, agar kita jangan sampai merugi. Apa artinya? Ingat, kita menghujat orang, pada prinsipnya kita menghujat diri kita sendiri. Ingat, kita mencaci maki orang lain, pada prinsipnya kita mencaci maki diri kita sendiri. Ingat, kita menyumpahi orang dan keturunannya, orang lain dan keturunannya, pada prinsipnya kita sedang menyumpahi diri kita dan keturunan kita. Jadi hati-hati. Karena apa? Karena pembalasan Allah cepat atau lambat akan datang. Pengadilan Allah cepat atau lambat akan datang. Tidak di dunia ini, nanti di akhirat ini, di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, alhamdulillah rabbil alamin. Barakallah. Sallu ala nabi.